warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan materi kami, yakni presentasi ilmiah pada mata kuliah Bahasa Indonesia kode 068 yang diampu oleh Ibu Dr. Riri Rengganis, SSM Hum. Berikut anggota dari kelompoknya, yakni ada saya sendiri, yakni Nova Sisha Mudiantri, dan rekan saya Galang Pandu Satria Ramadan dengan NIM 035 dan saya 019. Presentasi yang pertama yakni mengenai materi presentasi ilmiah dalam dunia akademik, yakni sebuah kemampuan menyampaikan presentasi ilmiah secara jelas dan sistematis sangat menentukan keberhasilan dalam mengkomunikasikan ide-ide yang ditemukan dalam penelitian, sehingga hal ini penting bagi seorang akademisi dan memperkuat reputasi diri sebagai pihak yang dipercaya serta memiliki keahlian dalam bidang tertentu, sehingga dapat membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan kolaborasi, pendanaan penelitian, bahkan publikasi karya apabila kemampuan tersebut itu berkembang dengan baik. Jadi di sini ada gambar menunjukkan bahwa presentasi ilmiah itu berbeda ya dengan presentasi biasanya. Kalau presentasi biasanya itu hanya menyampaikan informasi-informasi yang mungkin dideskripsikan berdasarkan data maupun mungkin ilmu-ilmu ya. Namun kalau presentasi ilmiah itu didasarkan dari kemampuan dalam menyampaikan secara sistematis berbasis data, penelitian, pengembangan, dan maupun ada inovasi-inovasi yang dikembangkan di dalamnya. Nah, presentasi ilmiah itu juga sangat berbeda dengan presentasi umum, karena presentasi umum itu kan bersifat informatif saja ya, berupa menyampaikan topik kepada audiens tanpa disertai data yang mendalam seperti tadi. Dan sedangkan untuk presentasi ilmiah itu menyampaikan hasil temuan penelitian yang disertai dengan kejelasan argumentasi, data empiris, sajian data secara sistematis, implikasi dari hasil penelitian terhadap teori dan penerapan praktis dalam konteks nyata. Oke, next untuk materi selanjutnya. Selanjutnya yakni jenis dan bentuk kegiatan presentasi ilmiah dalam dunia akademik, yakni jenisnya itu ada ditinjau dari cara interaksi antara presenter dan juga penyampai dengan audiens itu atau pendengar. Presentasi ilmiah itu dapat dilakukan menjadi dua bentuk, yakni secara luring atau offline dan daring online. Presentasi ilmiah luring dilakukan secara bertatap muka langsung di suatu tempat atau ruangan yang memungkinkan audiens dan presenter berinteraksi secara optimal dengan peralatan memadai seperti proyektor, papan tulis, atau materi cetak sebagai media penyampaian informasi yang efektif. Sedangkan untuk presentasi ilmiah secara daring adalah penyampaian informasi prosedur secara ilmiah yang dilakukan melalui jejaring online tanpa adanya pertemuan di sebuah ruangan dan bertatap muka secara langsung. Dan bantuan peralatan fisik seperti luring hanya memakai mungkin laptop, kamera, mikrofon, koneksi internet yang bagus, agar penyampaian itu stabil dan tidak terputus-putus. Sedangkan untuk kegiatan penyampaian presentasi ilmiah itu terdiri dari dua, yakni komponen kegiatan yakni presentasi seminar atau konversi ilmiah, yakni memaparkan temuan baru dalam bidang ilmu tertentu. Kegiatan ini menjadi ajang untuk berbagi ide dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari peserta seminar atau konversi yang terdiri dari para pakar profesional ahli di bidangnya. Sedangkan kegiatan presentasi proposal penelitian yakni kegiatan presentasi ini dengan memaparkan rencana penelitian, dan mahasiswa itu kalau mahasiswa kepada pembimbing atau penguji untuk mendapatkan kritik dan saran tentang metodologi dan hasil penelitian setelah dipersiapkan secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dan kegiatan akhirnya yakni proses presentasi laporan penelitian yang meliputi tadi metodologi, temuan utama, serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, jadi kalau menurut jenisnya ada dua, yakni luring dan daring, sedangkan kegiatan penyampaiannya yakni presentasi seminar atau konferensi ilmiah, dan yang kedua presentasi proposal ilmiah. Next ada komponen materi dalam presentasi ilmiah. Yang pertama ini ada judul. Bagian ini tuh menjelaskan secara ringkas tentang judul lengkap, nama dan anggota penulis, dan afiliasi. Lalu untuk yang B yakni pernyataan konflik kepentingan. Bagian ini tuh menjelaskan secara ringkas tentang ada dan tidaknya konflik kepentingan antar anggota penulis atau mitra penulis yang mendasari penulis materi ilmiah tersebut. Lalu yang C itu pendahuluan. Bagian ini menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah penelitian. Lalu yang metode itu bagian ini menjelaskan secara singkat tentang desain, jenis penelitian, objek, subjek, teknik pengumpulan, dan teknik analisis data. Lalu untuk hasil, bagian ini menjelaskan ringkas tentang visual data seperti grafik, gambar, statistik, mendukung yang mendeskripsikan hasil dari pengelolaan data. Lalu untuk keteratasan studi, bagian ini tuh menjelaskan secara ringkas tentang pengakuan keterbatasan penelitian secara jujur. Lalu untuk kesimpulan, bagian ini menjelaskan secara ringkas tentang pesan utama dan hasil penting yang dalam ungkapan penelitian yang ditemukan atau yang dihasilkan. Lalu untuk ucapan terima kasih dan penutup, bagian ini menjelaskan secara ringkas tentang ucapan terima kasih kepada pendengar, sponsor, kolaborator, atau pihak terkait lainnya yang menguji, mendalami, dan mensupport dari penelitian ini. Dari 8 komponen tersebut bukan hanya menjamin bahwa penyampaian informasi itu berlangsung secara terstruktur dan juga jelas, tetapi juga memperlihatkan transparansi serta kredibilitas penelitian itu sendiri. Di samping itu, juga komponen tersebut memiliki peran dalam menyampaikan informasi dan meyakinkan audiens tentang validitas serta integritas hasil penelitian yang dipresentasikan dan memahaminya secara logis dan sistematis. Selanjutnya yakni persiapan presentasi ilmiah. Di sini yang pertama itu menyusun pesan utama dan narasi awalan yang menjadi intisari dari menggambarkan inti utama dari seluruh isi presentasi yang akan disampaikan. Pesan utama sebagai pedoman dari penjelasan setiap bagian isi dari presentasi. Jadi di sini persiapan presentasi ilmiah itu menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan dan meningkatkan keefektifan penyampaian yang baik dan terstruktur matang. Tanpa persiapan akan sulit nih untuk struktur yang terkesan juga gusar karena elemennya tuh presentasinya kurang matang. Jadi yang pertama dilakukan dapat menyusun pesan utama dan narasi awalan. Lalu yang kedua, merancang isi atau konten secara sistematis dan logis. Isi atau konten presentasi harus disusun mengacu pada komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Khususnya pada bagian hasil dan pembahasan, buatlah hasil yang merujuk pada hasil pembahasan rumusan masalah yang baik. Yang ketiga, buat slide presentasi yang menarik, rapi, dan formal. Gambarkan dengan menarik data-data yang ada dalam penelitian tersebut dengan cara yang menarik antusias dan juga sudut mata dari penguji sehingga tidak bosan dan jenuh selama pemaparan poin-poin penting, dan usahakan deskripsikan secara visual dan kerangka deskripsi panjang. Lalu untuk keempat, membuat judul yang efektif. Judul penelitian ilmiah yang efektif yakni seperti singkat, menarik, dan mampu menyampaikan inti dari penelitian atau presentasi secara jelas. Judul dan efektivitas juga bisa terbentuk dari deskriptif, bertanya, atau deklaratif yang mencerminkan isi utama secara ringkas
dan memancing rasa ingin tahu audiens tapi tidak melenceng juga dari isi. Lalu kelima, memahami audiens dan memprediksi nih pertanyaan yang akan muncul pada penelitian. Mungkin tidak selamanya muncul, namun alangkah baiknya memikirkan probabilitas yang mungkin akan terjadi jika ada penelitian tersebut. Bayangkan pertanyaan apa saja yang sekiranya dapat muncul dan jika ada sebagian penguji mempertanyakan korelasi masalah dengan solusi yang Anda berikan. Lalu keenam, melakukan latihan. Melakukan latihan presentasi berulang kali dapat untuk mengurangi rasa gugup, memastikan alur dan waktu presentasi berjalan sesuai rencana. Latihan juga memberikan ruang untuk memberikan rasa terbiasa, lalu juga penyesuaian akan waktu serta gambaran bagaimana situasi dan ekspresi yang harusnya dikeluarkan pada saat penyampaian. Latihan dapat dilakukan di depan teman atau kaca yang memberikan gambaran secara visual dan evaluasi kekurangan dalam penyampaian. Ketujuh itu mempersiapkan ruang peralatan agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan mengurangi kendala teknis bisa dilakukan dengan mengecek dan memastikan keadaan peralatan dan kesiapan diri. Kedelapan, membuat backup atau cadangan materi dan perangkat. Hal ini dilakukan mempersiapkan slide cadangan, perangkat pendukung cadangan, hard file dan soft file cadangan jika nanti tidak sengaja hilang ataupun terhapus pada pertengahan proses presentasi ilmiah tersebut. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Galang Pandu. Baik, melanjutkan materi selanjutnya dengan saya Galang Pandu Satira Ramadan. Kita akan membahas tentang teknik presentasi efektif. Teknik presentasi yang efektif sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dipahami, menarik perhatian audiens, dan meninggalkan kesan yang positif. Berikut adalah teknik presentasi yang efektif. Yang pertama adalah melakukan persiapan yang matang. Sebelum presentasi kita harus melakukan persiapan yang matang agar presentasi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, struktur presentasi yang jelas mulai dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga, menggunakan visual yang menarik agar audiens lebih tertarik untuk mendengarkan presentasi kita. Yang keempat adalah teknik komunikasi, harus menggunakan teknik komunikasi yang baik dengan bahasa Indonesia yang baik juga. Dan yang kelima ada interaksi dengan audiens. Jangan hanya monolog saja, tapi juga mencoba untuk bertanya kepada audiens apakah sudah dipahami atau belum. Dan selanjutnya yang keenam ada manajemen waktu. Kita harus tahu waktu yang kita gunakan, jangan sampai melebihi waktu yang telah disiapkan. Dan yang ketujuh adalah latihan. Sebelum kita melakukan presentasi, pastikan kita sudah melakukan persiapan dulu seperti latihan, sehingga kita bisa tahu apa yang akan terjadi ketika presentasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Setelah melakukan presentasi, kita akan mencatat hal-hal apa saja yang harus diperbaiki di presentasi selanjutnya. Selanjutnya adalah perbedaan presentasi luring dan daring. Perbedaan teknis antara presentasi luring dan daring tidak hanya terletak pada media yang digunakan, tetapi juga mencakup aspek persiapan alat, interaksi dengan audiens, pengelolaan waktu, hingga tantangan teknis yang mungkin dihadapi selama berlangsungnya presentasi. Hal ini dapat kita cermati perbedaannya. Mengingat presentasi luring, kita berinteraksi langsung dengan audiens, sehingga audiens bisa langsung memahami apa yang kita maksud. Sedangkan dalam presentasi daring, keterbatasan interaksi dengan audiens menjadi sebuah penghambat yang sangat utama, sehingga kita tidak tahu apakah audiens itu memahami apa yang kita presentasikan atau tidak. Baik, selanjutnya adalah profesionalisme presentasi ilmiah. Profesionalisme presentasi ilmiah mencakup 4 kajian utama. Yang pertama adalah kejujuran akademik. Semua materi yang akan kita presentasikan wajib hukumnya kita menyantumkan sumbernya agar tidak dianggap sebagai plagiasi. Yang kedua adalah sikap profesional terhadap audiens. Dalam menyampaikan materi, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan sehingga tidak menyinggung audiens tersebut. Juga berpenampilan menarik agar audiens tetap
bisa fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, ada ketepatan waktu dan kesiapan materi. Kita harus melihat waktu yang disediakan dan menyesuaikannya, dan menggunakan materi-materi yang singkat dan jangan panjang-panjang agar waktu bisa kita tidak menjadi masalah dalam presentasi. Dan yang terakhir adalah etika penampilan dan bahasa yang sopan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebagai presenter harus berpenampilan menarik dan sopan dan menggunakan bahasa yang santun. Baik, kita sudah mencapai penghujung presentasi kita pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan pada presentasi hari ini. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan akademisi untuk menyampaikan hasil penelitian, gagasan ilmiah, serta kontribusi terhadap suatu bidang secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan presentasi ilmiah ditentukan oleh pemahaman terhadap jenis kegiatan presentasi, penyusunan komponen materi yang runtut mulai dari pendahuluan hingga simpulan, serta persiapan yang matang sebelum menyampaikan penguasaan teknik presentasi yang baik, seperti pengaturan intonasi, gestur tubuh, dan pemilihan media visual, dan kemampuan membangun interaksi dengan audiens, turut mengambil efektivitas penyampaian. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sekian dari kami pamit undur diri.